Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rabin Indrajat Hatari, Staf Ahli Bidang Industri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia, Ibu Rofiqah Rohim, beserta seluruh jajaran Dewan Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Catur Budiarto, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati perwakilan dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan para akademisi, juga sudah barang tentu yang kami hormati para pembicara, para speaker pada acara Brilliant Microfinance Outlook 2023 yang sudah hadir, baik secara offline maupun secara online. Juga para tamu undangan dan rekan-rekan media, para hadirin yang bergabung secara offline maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rasanya kita selalu dilimpahi rahmat, kesehatan, juga kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan juga rahmat yang luar biasa adalah bahwa kesempatan bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertemu yang dikemas dalam format BRI Microfinance Outlook 2023 dan kemudian mudah-mudahan event yang diniatkan dengan baik, kita rencanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, insya Allah nanti akan membawa hasil yang baik untuk kemaslahatan kita semua, khususnya di bidang microfinance. Hadirin yang saya hormati, izinkan yang pertama ini saya dengan memohon restu dan memohon berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk membuka event pagi hari ini. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion and ESG, A Route to Equitable Economic Prosperity, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, kami ingin sampaikan bahwa sebagai salah satu lembaga pembiayaan mikro terbesar di dunia, BRI ini berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis mikro dan mendukung pertumbuhan mikro NSMI di tengah ketidakpastian ekonomi. Memantapkan posisi BRI sebagai pelopor program microfinance yang membantu melalui kredit dan pembiayaan kepada mikro NSMI dengan asas kesinambungan. Dan Microfinance Outlook kali ini mengusung tema yang tadi sudah saya sampaikan, peran BRI dalam penguatan ekonomi mikro dan ultramikro. Ya. Kemudian event ini dilakukan secara hybrid, webinar 1 hari, dan akan menyajikan 2 sesi seminar virtual dengan 2 subtema, yaitu Financial Inclusion pada sesi pertama dan Environmental, Social and Governance pada sesi kedua. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terkait beberapa hal penting, baik yang sudah kita alami, yang kita teliti, kita riset, dan juga apa-apa yang mungkin kita baca yang merupakan berbagai challenge, berbagai tantangan di dunia perbankan, yang lebih khusus lagi adalah di micro banking ataupun microfinance pada umumnya. Dan kemudian mungkin dari situ semua, dari pengalaman, kemudian dari riset, dari penelitian, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya peran sekaligus challenge yang dihadapi di
bidang microfinance ini. Sudah barang tentu nggak berhenti di situ. Nanti yang penting adalah strategic response terhadap challenge itu yang penting. Saya ulangi lagi, yang penting adalah kita bisa merumuskan strategic response terhadap challenge itu. Dan kemudian lebih penting lagi bahwa strategic response itu bisa kita implementasikan dalam bentuk eksekusi dan kita monitor sehingga kita bisa tahu hasil daripada upaya kita yang kita formulasikan dalam strategi itu. Dan itu butuh arrangement yang luar biasa. Itu butuh kolaborasi, koordinasi yang luar biasa. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti, maka sekarang sekaligus sebagai salah satu dari keynote speaker pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa data berdasarkan riset ataupun berbagai informasi yang kita kumpulkan dari berbagai sumber. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dipungkiri pembicaraan hari-hari ini, terutama di area perekonomian, kita terlalu sering kita mendengar di telinga kita bahwa tantangan terbesar bahwa tahun 2023 ini situasinya sungguh tidak menentu, uncertainty, dan juga kemudian juga banyak yang meramalkan ini begitu gloomy ya, situasi perekonomian terutama di global. Dan ini kita ambil dari data dari Bloomberg bahwa probabilitas ya, peluang terjadinya resesi ekonomi global 2023 itu meningkat. Namun demikian bersyukurlah kita bahwa peluang resesi di Indonesia itu rendah. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di situ, kita lihat bahwa yang penting itu adalah ada 3 kondisi yang memberikan tantangan terbesar di ekonomi global. Pertama adalah tekanan inflasi yang tinggi dan kemudian bank-bank sentral di seluruh dunia, di negara-negara yang mengalami inflasi yang tinggi ini meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Dan kemudian juga tensi geopolitik global dan disrupsi rantai pasok, ini juga adalah challenge tersendiri, dan juga kebijakan pengetatan likuiditas yang merupakan bagian daripada respon terhadap tantangan tingginya inflasi tadi. Dan inilah yang kemudian terakumulasi, kemudian membentuk peluang terjadinya resesi di berbagai negara. Sekali lagi saya sampaikan, kita bersyukur bahwa berdasarkan data dari Bloomberg, ya, berdasarkan analisis dari Bloomberg, peluang terjadinya resesi di Indonesia hanya sekitar 3%, artinya rendah. Mudah-mudahan kita memang benar-benar bisa mewujudkan resiliensi ini sehingga tidak terjadi resesi di Indonesia. Berikutnya, kalau kita lihat, berarti kita sebenarnya ekonomi kita di-arrange, ya, dikonsolidasikan, diintegrasikan begitu solidnya. Sehingga kita memiliki soliditas, kita memiliki resiliensi. Nah, kemudian apa sebenarnya sumber ketahanan, sumber resiliensi perekonomian Indonesia dari ancaman resesi 2023? Terutama adalah 2 faktor inilah yang bisa menyelamatkan kita dari resesi. Pertama adalah kuatnya konsumsi di dalam negeri. Kuatnya konsumsi dalam negeri. Dan yang kedua adalah optimisme ya, para pelaku pasar di UMKM terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dan ini di BRI memang ada risetnya yang kemudian kita announce setiap quarter, setiap 3 bulan. Dan alhamdulillah ya, yang kita ukur dengan BRI Micro and SME Index dari evaluasi terakhir di kuartal 4 2022 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan bisnis UMKM di semua sektor yang disebabkan oleh kinerja perekonomian yang semakin membaik dan diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin pulih. Dan itu kita lihat di indeks bisnis UMKM, di situ mengukur
aktivitas bisnis di UMKM itu sendiri, termasuk volume bisnis, omset, ya, penjualan, pembelian, dan aktivitas bisnisnya di UMKM itu ternyata indeksnya naik dari 103,2 naik menjadi 105,9. Artinya yang paling penting ini adalah di atas 100. Dan kemudian kenaikan menunjukkan bahwa makin membaik. Volume bisnisnya di UMKM makin tinggi, penjualan makin meningkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah, ini kan yang pertama tadi kan adalah past performance selama 1 kuartal. Dan kemudian yang berikutnya adalah indeks ekspektasi UMKM untuk 1 kuartal ke depan. Jadi artinya ini mengukur ekspektasi pelaku-pelaku UMKM di 3 bulan pertama tahun 2023. Ternyata indeksnya juga naik dari 126 menjadi 130. Ini mengukur bahwa persepsi masyarakat UMKM terhadap kondisi ekonomi 3 bulan ke depan itu akan membaik dan mereka makin optimis. Itu yang paling penting. Ya. Dan kemudian yang terakhir, kenapa mereka optimis? Biasanya related dengan yang indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga adalah mengukur kepercayaan pelaku bisnis UMKM kepada pemerintah. Kepercayaan apa? Kepercayaan akan kemampuan pemerintah mengurus dan mengkonsolidasikan perekonomian kita sehingga dipersepsikan oleh mereka pemerintah pasti mampu untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan kemudian mengkonsolidasikan perekonomian kita sehingga tetap bisa tumbuh. Dan itulah kemudian dicerminkan oleh indeks kepercayaan pelaku bisnis UMKM terhadap pemerintah, akan kemampuan pemerintah untuk mengurus ekonomi. Dan semuanya menunjukkan positif, maka kemudian di situ kita cerminkan bahwa pantas kemudian lembaga internasional memprediksi bahwa peluang terjadinya resesi di Indonesia itu hanya 3%. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Dan kalau begitu, sudah kita lihat peluang resesi cukup rendah, tapi kita nggak boleh terlalu gegabah, terlalu sembrono. Kita tetap harus waspada. Dan kemudian itu yang kita benar-benar butuh kolaborasi, butuh kerjasama, sinergi yang luar biasa antar area, ya, antar disiplin, ya, antar bidang dan lain-lain, ya, juga antar pemangku kepentingan, antar stakeholder. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, kita mesti mengukur kalau begitu betapa penting sih peranan UMKM ini dalam perekonomian Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi dalam konteks perekonomian ini bahwa UMKM kita itu memiliki kontribusi besar selain terhadap pertumbuhan ekonomi, juga terhadap kemampuannya menyerap tenaga kerja. Itu yang paling penting. Berkali-kali saya sampaikan bahwa tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan. Memberi pekerjaan itu. Maka kemudian kalau kita lihat di situ, itu data. Jadi itu selama 10 tahun terakhir, ternyata postur UMKM dalam perekonomian Indonesia itu relatif tidak berubah. Jadi kita lihat di situ bahwa hampir 99,sekian% pelaku usaha di Indonesia itu dari sisi entitasnya adalah UMKM. Yang korporasi, konglomerasi besar itu hanya 0,01%. Ya. Dan kemudian menengah itu hanya 0,09%. Dan mayoritas adalah di small business, ya, di micro business itu yang mayoritas. Kemudian kalau kita lihat kontribusinya terhadap perekonomian, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto itu 62,55%. Dan sekali lagi saya tekankan, saya lebih tertarik lagi, lebih tajam lagi menyoroti bahwa ternyata 97,22% tenaga kerja Indonesia
dipekerjakan di segmen UMKM. Ini yang paling penting gitu. Karena tadi saya katakan kesejahteraan hanya bisa dideliver dengan memberikan pekerjaan. Maka kemudian concern kita adalah bahwa UMKM ada target dari Presiden ya, ada target dari Presiden bahwa nanti ya di 2024 porsi kredit seluruh perbankan dan lembaga pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM itu minimal 30%, ya, minimal 30%. Dan sekarang baru berada di kisaran 21%. Dan terhadap 21% itu siapa yang paling berkontribusi? Saya ulangi lagi, yang paling berkontribusi adalah BRI. Karena BRI kontribusinya terhadap pembiayaan UMKM secara nasional itu lebih dari 67%. Dan kalau portofolio kredit terhadap UMKM di BRI sendiri sekarang sudah 84% dari total portofolio kredit BRI. Jadi BRI hanya membiayai, hanya memberikan kredit kepada segmen wholesale, segmen korporasi, nggak lebih dari 16% saja. Dan nanti kita akan tingkatkan lagi UMKM-nya, di 2025 kita ingin nanti porsi kredit, portofolio kredit kepada UMKM itu kita ingin mencapai 85%. Ya. Dan kemudian di balik concern pemerintah, Presiden, Bapak Presiden untuk bahwa UMKM harus dapat kucuran kredit dari seluruh industri keuangan itu minimal 30% gitu. Dan kemudian itu juga sekaligus meningkatkan level inklusi keuangan kita menjadi 90%. Ya. Itu yang menjadi concern secara nasional. Lanjut. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa resiliensi pelaku bisnis UMKM di Indonesia itu terlihat dari optimisme kondisi usaha di tahun 2023 yang tadi sudah kita sampaikan. Dan ini riset kita yang kita lakukan quarterly, ya, bahwa mayoritas responden UMKM memperkirakan nilai penjualan mereka lebih tinggi di tahun 2023. Tadi sudah disimpulkan di indeks aktivitas bisnis UMKM. Dan ini yang paling penting juga gitu, karena ini tahun-tahunnya sudah dekat, ternyata pemilu cenderung memberikan dampak positif terhadap omset penjualan dari pelaku UMKM, terutama 1 tahun sebelum pemilu. Ya saya nggak ngerti, mungkin nanti diteliti lagi lebih dalam, apa karena banyak nyetak spanduk atau apa ya, saya nggak tahu ya, apa nyetak kaos segala macam, ternyata itu memiliki dampak yang positif gitu bagi pelaku UMKM gitu. Kalau begitu nanti kalau nyetak spanduk jangan di pabrik ya, di UMKM aja gitu ya. Kira-kira seperti, karena ini riset kita seperti ini ya. Oke, lanjut. Dan ini tidak disampaikan ini penting, tapi disampaikan ini sensitif. Sensitif dalam artian apa? Kadang-kadang kita merumuskan sebuah kebijakan gitu, ada tarik-menarik spirit di dalamnya. Gitu. Kebijakan yang kita susun itu. Tapi saya harus sampaikan ini karena ini adalah hasil penelitian, hasil riset di BRI. Gitu. Apa yang saya katakan bahwa ini harus kita sikapi dengan bijak dalam menyusun kebijakan. Gitu. Bahwa ternyata suku bunga kredit bukan faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit. Jadi tergantung, kita nanti ngatur suku bunga segala macam itu, apakah memang tujuannya untuk mendorong loan demand, apakah tujuan yang lain gitu. Tapi yang jelas kalau mendorong loan demand, mendorong pertumbuhan kredit, ternyata suku bunga murah bukan faktor penentu pertumbuhan penyaluran kredit. Ini yang paling penting. Di UMKM ya, kalau di korporasi lain, kalau korporasi. Di UMKM itu. Kalau begitu apa yang paling mendorong jadi kita lihat di situ, itu kita sebut dari model kredit total ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi likuiditas justru memiliki pengaruh penting besar terhadap pertumbuhan kredit dibandingkan dengan penetapan suku bunga murah. Itu.
Sedangkan kemudian dari model kredit yang menurut segmen, ini kita lihat dari model kredit menurut segmen, ditemukan bahwa variabel yang paling sensitif dengan elastisitas paling tinggi adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Jadi kalau mau menumbuhkan ekonomi, tumbuhkanlah kredit. Dan kredit akan tumbuh kalau konsumsi rumah tangga tumbuh dan daya beli masyarakat menguat. Itu kesimpulannya. Disampaikan saja, Wong, ini hasil riset kok. Gitu. Mau nanti ada yang bantah, ya silakan, ya riset sendiri silakan. Ini risetnya BRI mengatakan seperti itu. Ini risetnya BRI menyatakan hasil seperti ini. Bahwa kemudian ada nanti yang akan, oh enggak, itu bunganya dimurahkan supaya kredit tumbuh signifikan. Ya silakan. Wong itu kan namanya kepercayaan gitu. Kita percaya bahwa kemudian ada kebijakan kredit murah, ya kita ikuti. Kalau sumber dananya bisa dimurahkan. Overhead cost bisa kita tekan dengan efisiensi melalui proses kredit secara digital, approval proses, underwriting proses secara digital. Itu akan memurahkan overhead cost dan itu memang memurahkan bunga kredit. Kemudian juga memurahkan biaya dana, ya, itu juga bisa memurahkan biaya kredit. Tetapi jangan harap bahwa dengan bunga kredit yang murah, itu akan otomatis mendorong loan demand. Karena hasil risetnya seperti ini. Hasil risetnya sekali lagi, penetapan suku bunga naik atau turun ternyata tidak signifikan pengaruhnya terhadap loan growth. Yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit adalah tingkat konsumsi rumah tangga dan penguatan daya beli masyarakat. Dan dua faktor ini pula yang punya pengaruh signifikan terhadap GDP growth. Maka perlu kita menjaga hal-hal seperti itu dalam merumuskan kebijakan. Lanjut. Dan kemudian yang lebih membanggakan adalah BRI telah menjadi locally embedded bank dalam penetrasi segmen mikro dan ultramikro di masyarakat. Dan ini tidak lepas merupakan jawaban dari 7 karakteristik utama nasabah atau pengusaha mikro dan ultramikro. Apa saja itu? Yang pertama adalah mereka sudah familiar dengan platform digital. Walaupun penetrasi smartphone ya masih rendah, relatif rendah. Itulah secara detail kondisi pelaku usaha di mikro. Kemudian mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang produk-produk keuangan, ya, tentang produk-produk keuangan. Dan uang tunai ternyata masih menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi. Tapi perlu nggak melakukan non-cash, cashless transaction? Perlu nggak? Menurut saya perlu, karena memang makin lama kita harus makin efisien dalam bertransaksi. Tetapi sekarang itu fakta dan realitas masyarakat di bawah sana masih belum fasih menggunakan cashless itu. Dan itu butuh waktu. Maka kemudian itu juga harus tetap dilayani. Dan itu adalah faktanya, bahwa mereka masih menjadikan transaksi cash itu menjadi pilihan utama. Dan kemudian, ini yang paling penting, mereka itu lebih membutuhkan lembaga keuangan yang tadi saya sebutkan, locally embedded, dan dapat mereka percaya. Gitu. Locally embedded bank itu apakah bank lokal? Enggak juga. Apakah bank yang yang didirikan di region-region? Enggak juga. Ternyata locally embedded bank itu adalah bank seperti BRI ini, meskipun kantor pusatnya di Jakarta, tetapi kehadirannya sudah dirasakan oleh masyarakat sampai di pelosok tanah air sana. Itu yang paling penting. Ya. Dan itulah yang disebut locally embedded bank. Kenapa mereka lebih memilih locally embedded bank? Karena mereka sadar bahwa ternyata mereka tidak memiliki cash flow yang stable. Jadi cash flow mereka memang vulnerable. Mereka tidak ngerti vulnerable itu apa.
Mereka tidak mengerti cash flow itu apa. Tapi yang mereka rasakan adalah bahwa kemampuan dia membayar itu tidak stabil, tidak cukup kuat, dan bisa sangat berubah-ubah. Mungkin supaya jelas, supaya gamblang, saya kasih gambaran. Seseorang ayah dan kepala keluarga. Profesinya adalah pengusaha mikro. Pagi-pagi, pagi sekali, masih gelap, ya. Mereka naik motor, pergi ke tempat pelelangan ikan. Mereka beli ikan, ditaruh di kulbok, ditaruh di motornya. Dan kemudian pulang dari pasar, dari tempat pelelangan ikan, jadi mereka berangkat membawa uang Rp500.000. Beli ikan di tempat pelelangan ikan, dan dari situ kemudian dengan kulboknya itu, mereka keliling di perumahan-perumahan jual ikan. Sampai kira-kira jam 10, jam 11, sudah habis ikannya dijual. Uang yang tadi Rp500.000 sudah berubah menjadi ikan, dan ikan dijual berubah lagi menjadi cash. Dan alhamdulillah dapatnya 1 juta, 1 hari itu. Tadi uang Rp500.000 pagi, berubah menjadi ikan, berubah menjadi cash lagi, sudah 1 juta rupiah. Berapa marginnya? Rp500.000. Rp500.000. Uang 1 juta itu dia datang lagi ke bank, ke CRM itu, dia store lagi. Dia store lagi 600.000, 400.000 buat kebutuhan hari itu. Sejahterakah? Ini real ya, yang saya ceritakan ini real. Ini adalah kondisi waktu itu kita ngambil sampel di Pasar Potere di Makassar. Pasar Potere. Itu real seperti itu contohnya. Jadi dengan 400.000 itulah dia beli beras, dia beli makanan, dia beli macam-macam untuk kebutuhan hari-harinya. Pertanyaan selanjutnya, ini berjalan dari hari ke hari. Kenapa cash flow mereka vulnerable? Bayangkan kalau satu orang ini sakit. Dia tidak bisa ke pasar, ke tempat pelelangan ikan, beli ikan, dan dijual. Maka hilanglah pendapatan bersih 400.000 itu hari itu. Di lain pihak, dia harus ke dokter, berobat, membayar biaya kesehatannya. Disitulah kemudian ada riset yang saya lupa nggak saya sebutkan di sini, tapi saya kutip bahwa yang membuat orang miskin itu makin miskin adalah sakit. Saya ulangi lagi, yang membuat orang miskin menjadi makin miskin adalah sakit. Maka kemudian disitulah perlu disusun kebijakan-kebijakan yang termasuk menanggulangi kalau orang sakit, menanggulangi bagaimana kita supaya tetap sehat dan lain-lain. Kebijakan mesti diatur ke sana, selain penguatan ekonominya. Seperti itu kira-kira yang kita gambarkan di sini, betapa vulnerable-nya cash flow yang mereka miliki, sehingga mereka lebih memilih lembaga keuangan yang memang menjadi locally embedded bank. Dan atas dasar itulah, maka kemudian BRI hadir dengan konsep hybrid bank. Pertanyaannya sekarang, apakah BRI tidak tertarik Pak untuk mengembangkan digital bank? Pasti tertarik. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengembangkan digital bank, maka cepat atau lambat ke depan kita akan ditinggal. Karena generasinya akan makin berubah, makin digital savvy, dan makin tidak menengok model-model bank yang sangat konvensional. Tapi kalau sekarang kita fully digital, maka tengoklah masyarakat yang di bawah yang seperti ini. Maka kemudian hybrid bank menurut saya adalah konsep yang ideal, dan BRI sudah membuktikan itu melalui agen. Dan konsep keagenan kita adalah sebenarnya kita tetap hadir secara konvensional untuk memenuhi kebutuhan akan locally embedded bank itu di daerah-daerah, tetapi sebagian proses bisnis kita sudah kita digitalkan. Maka kemudian agen sudah menggunakan platform digital, tetapi dia tetap bertatap muka, bisa berinteraksi dengan nasabahnya secara konvensional dan menggunakan human touching, bukan digital touching, bukan fully digital touch, tetapi sudah masih tetap bisa menggunakan human touching. Itu yang paling penting sebenarnya. Hybrid itu yang paling penting. Dan kemudian kita sudah membuktikan, maka kemudian kita sudah memiliki agen lebih dari 590.000 agent yang kita sebut
billing agent, BRI link agent, billing agent. Dan saya laporkan, ternyata transaksi melalui billing agent ini terus meningkat dan di tahun 2022 ini sampai Desember, total volume transaksi mencapai 1.400 triliun. 1.400 triliun masyarakat bawah bertransaksi lewat agen BRILink. Dan itu semakin menguatkan bahwa masyarakat di bawah sana butuh kehadiran locally embedded bank yang dikemas dalam bentuk format hybrid bank. Human touching tapi bisnis prosesnya didigitalkan. Demikian kira-kira, ini yang paling penting sebenarnya. Berikutnya adalah, maka BRI juga berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan hasil survei BRI terhadap inklusi, literasi, dan juga kedalaman inklusi keuangan di tahun 2022 itu 84% inklusi keuangan menurut penggunaan produk atau layanan termasuk BPJS. Jadi inklusi keuangan lebih rendah di daerah pedesaan, hanya 79,4% dibandingkan di kota sudah mencapai 88,2%. Ya pasti orang bilang, iya pasti dong, siapa yang mau ngajari orang-orang di pedalaman sana gitu, pasti kalah sama di kota. Tetapi kan itu feeling dan ini dikonfirmasi oleh data, sehingga kita bicara dengan data. Dan data kita bisa bicara karena kita paham akan isinya. Gitu. Dan kemudian 39,6%. Jadi kalau ini kita lihat, literasi keuangan secara umum di perkotaan dan pedesaan. Literasi keuangan di daerah pedesaan 35,6%, lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sudah mencapai 43,3%. Dan kalau kita ukur kedalamannya, jadi variasi produk didominasi oleh kepemilikan tabungan, jadi saving account, dan frekuensi penggunaan berasal dari penggunaan tabungan serta asuransi dan DAPEN, ya, BPJS termasuk BPJS. Itu datanya. Dan bank pilihan nasabah ketika mereka membuka rekening simpanan yang pertama kali, ketika mereka buka saving account yang pertama kali, rekening tabungan yang pertama kali, ini dengan populasi sampel kita 5.554 nasabah, ternyata ini adalah hasilnya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang BRI yang tadi dipersepsikan sebagai local embedded bank, itu dominan ada di mindset mereka, top of mind mereka untuk buka tabungan pertama kali. Maka skornya di situ mencapai 63,7%, mereka memilih membuka tabungan pertama di BRI. Ya udah nggak usah tepuk tangan, karena masalahnya selanjutnya buka tabungan kedua, ketiganya di mana? Nah itu yang mesti kita kejar gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dan strategi hybrid bank BRI ini telah didukung oleh berbagai inisiatif, antara lain yang saya sebutkan tadi. Hybrid bank, human touching, tapi bisnis prosesnya kita platform digitalkan. Kita digitalkan melalui platform digital. Maka karena human touching tadi, kita komit bahwa digitalisasi di BRI tidak akan menghasilkan, tidak akan menyebabkan layoff. Dan orang-orang yang ada di back office kita dorong ke depan menjadi digital advisor, menjadi penyuluh digital, dan kita dorong itu mereka untuk melakukan 3 hal untuk tujuan 1 hal, yaitu menaik kelaskan, yang kita sebut graduasi secara optimal. 3 hal apa yang harus dikerjakan oleh penyuluh digital BRI? 1, mengajari nasabahnya, masyarakat, membuka rekening secara digital. Yang kedua, mengajari masyarakat untuk bertransaksi secara digital, untuk mendapatkan kecepatan dan efisiensi. Dan yang terakhir, jangan lupa, pindah ke digital, malingnya juga makin menjadi maling digital. Ya. Pindah ke digital, begalnya juga jadi begal digital. Maka perlu kita semua, ya, secara kolaboratif dan masif mengajari masyarakat untuk mengamankan rekeningnya dari kejahatan digital. Itu. Dan kemudian strategi pertumbuhan BRI akan mendorong nasabahnya untuk naik kelas. Tadi saya bilang bahwa
aktivitas penyuluh digital ini sebenarnya lebih difokuskan untuk menaik kelaskan nasabah-nasabahnya dan kemudian memperbesar customer base dan melayani masyarakat dengan sebanyak mungkin masyarakat yang dilayani dengan biaya seefisien mungkin. Inilah yang kemudian kita lebih memilih mencari sumber pertumbuhan baru kita go smaller. Jadi kita ingin tumbuh ke yang lebih kecil-kecil sebagai new source of growth. Ya, makanya kemudian kita realisasikan dalam bentuk pembentukan holding ultramikro yang melibatkan teman-teman dari Pegadaian dan juga dari PNM. Dan kemudian proses transaksi nggak perlu distandarisasi seperti wholesale, tapi kita mungkin ya just right tenor misalnya gitu. Jadi nggak perlu lama-lama, sebenarnya itu nggak dibutuhkan. Karena sebenarnya cash flow-nya tadi muter harian, maka kita mesti desain produk yang lebih pendek-pendek, go shorter. Prosesnya kita digitalkan, go faster. Dan kemudian mudah-mudahan dengan proses mengefisienkan semua titik, semua lini tadi, kita akan go cheaper. Lanjut. Dan kemudian ini adalah contoh infrastruktur dan data yang diperlukan untuk digitalisasi di microfinance ini. Jadi penyakit daripada microfinance itu hanya dua sebenarnya. Yang pertama adalah high operational cost. Jadi operational cost-nya tinggi. Dan yang kedua adalah high operational risk. Risiko operasionalnya tinggi. Dan untuk menjawab dua tantangan itu, kita gunakan satu peluru saja, digitalisasi. Jadi dengan digitalisasi maka human error bisa kita kurangi, lebih cepat, lebih efisien. Ya. Kemudian dengan digitalisasi maka karena lebih cepat, lebih efisien, maka bisa menurunkan operational cost. Sekaligus menurunkan operational risk. Dan kemudian untuk pergi ke digital itu mustahil, tidak mungkin kita akan kerja digital kalau kita tidak memiliki big data yang memadai. Maka kita mesti bicara tentang big data dan big data analytics. Dan untuk memiliki big data analysis di dalam situasi yang sangat scatter seperti di Indonesia ini adalah tidak mungkin kalau kita tidak bangun infrastrukturnya. Infrastruktur untuk collect data, infrastruktur untuk mengkonsolidasikan data. Itu tidak mungkin kalau kita tidak kerjakan infrastrukturnya. Maka kemudian BRI terjun ke desa-desa, seluruh desa di Indonesia sudah dipetakan dan kemudian dikasih kode. Dan kemudian karena saya yang ngasih nama gitu. Ya saya minta kalau gitu dikasih nama aja BRI-Kodes. BRI Kode Desa. BRI Kode Desa. Itu tidak hanya desa tentunya. Kalau di kota-kota kan kelurahan namanya. Kelurahan sudah kita anggap desa aja. Kita kasih nama BRI Kodes. Dan inilah kemudian kita bisa mapping sebenarnya bagaimana potensi bisnis dan strateginya apa setiap kita terjun ke satu kawasan. Maka kemudian kita buat matriks seperti itu, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Bahwa yang ke kanan itu adalah kepadatan aktivitas ekonomi, terutama yang menggunakan platform digital. Jadi yang paling kiri itu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang sumbu Y itu dari atas ke bawah bacanya. Jadi yang paling atas itu rendah, itu kepadatan smartphone. Ya. Kepadatan smartphone itu dari atas itu rendah, sedang, tinggi. Maka sebenarnya kondisi yang ideal adalah yang kanan bawah. Kanan bawah artinya apa? Di dalam suatu kecamatan yang biasanya hadir satu unit mikro BRI, itu kalau yang hijau kanan bawah itu diterjemahkan sebagai di kecamatan itu sudah padat kepemilikan smartphone dan juga aktivitas ekonomi yang menggunakan platform digital yang lewat gadget itu juga sudah tinggi. Maka kemudian di situ kita tetapkan cross selling harus diperkuat dan ternyata maaf datanya kita hanya punya 100 kecamatan yang memiliki kepadatan smartphone tinggi dan juga digunakan untuk berbisnis secara digital tinggi. Dan ternyata yang paling kiri atas
itu adalah kepadatan smartphone-nya rendah dan juga aktivitas bisnis menggunakan platform digital itu rendah. Dan itu ada 2.000 kecamatan. Dan kalau masuk ke daerah seperti itu harus ngapain kita? Apakah tempat seperti itu cocok kalau kita langsung bom dengan digitalisasi? Ya belum cocok, wong smartphone-nya aja nggak punya. Gimana kita mau jualan digital? Itu. Sebaliknya yang hijau, yang kanan bawah itu, itulah yang paling cocok mungkin kita membuat produk-produk yang fully digital. Singkat cerita, ini adalah matrik yang merupakan hasil daripada bagaimana kita mengkolek data, kita proses di big data analysis juga, karena nanti sampai kedalaman perilaku manusianya itu akan masuk di dalam pre-brain, BRI brain ya, pre-brain gitu. Dan ini adalah mapping, hanya untuk mapping. Inilah Bricodes. Ya. Jadi kemudian 3 poin yang paling atas itu, ini adalah peta inklusi keuangan, memuat tampilan tingkat inklusi keuangan di masing-masing wilayah dengan indikasi warna tadi. Dan pencapaian inklusi keuangan, fitur ini berisikan informasi detail, data jumlah penduduk dewasa, jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses layanan keuangan BRI, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menggambarkan fitur yang menampilkan informasi potensi pasar, mencakup jumlah UMKM dan jumlah pasar yang terdapat pada daerah desa yang kita pilih. Ini Bricodes. Saya share di sini, karena mustahil kita ngomong UMKM, semua pada ngomong UMKM. Tapi sudah di-equip dengan infrastruktur dan pendataan seperti ini, belum. Gitu. Dan itulah yang penting kemudian kita menyusun kebijakan berdasarkan fakta dan data. Dan kemudian kita ingin apa. Lanjut. Kemudian implementasi inisiatif holding ultramikro, yang tadi saya katakan bahwa BRI harus memastikan punya sumber pertumbuhan baru, kita nggak milih tumbuh ke yang gede-gede, kita milih tumbuh ke yang kecil-kecil, go smaller. Dan kemudian kita bentuk holding ultramikro, dan ini hasil implementasinya. Ternyata dampaknya sangat positif untuk perluasan akses produk dan layanan keuangan kepada masyarakat di bawah. Jadi ada co-location itu satu kantor bisa dipakai bertiga, BRI, Pegadaian, dan PNM. Dan bisa cross-selling produk juga di situ. Ini kita sudah memiliki 1.000 kantor yang kita gunakan untuk co-location. Kemudian kita bangun culture-nya mereka, bahwa mereka tugasnya memang bukan sekedar bisnis, tetapi yang paling penting adalah empowering people, memberdayakan masyarakat, maka culture-nya kita bangun, kita bentuk pasukan, namanya Brigade Madani. Ya. Nggak usah takut, itu hanya singkatan, BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Ya. Memang serem sih kadang-kadang melihatnya, kan mereka naik motor, kemudian datang ke masyarakat, satu-satu berkomunikasi, yang tadi saya katakan human touching. Dan mereka ngajari mereka untuk bertransaksi secara digital, karena prosesnya juga kita digitalkan. Nanti nasabahnya PNM yang selama ini mencairkan kredit, mengangsur, masih pakai uang cash ya Pak Arief, dulu maksudnya. Sekarang mungkin sudah mayoritas sudah pakai cashless lah ya. Jadi kalau dengan cashless, menjadi lebih cepat, risiko dibegal juga menjadi berkurang. Karena bayangkan, AO kita, namanya AO Mekar, itu kan masih datang satu-satu ke ibu-ibu arisan yang bikin rempeyek, bikin kerupuk, bikin ini itu, mencairkan kredit cash, menerima angsuran cash, itu sangat berisiko. Dan sekarang saya yakin PNM sudah merombak itu semua menuju fully cashless dan fully digital. Begitu ya Pak Arief ya? Itu ada dirutnya PNM di situ. Kalau Pegadaian, ya saya nggak nanya Pak Damar, karena Gade aja sudah kita digitalkan ya. Gade saja sudah bisa secara online, basisnya adalah tabungan emas. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya sentra layanan ultramikro yang kita sebut Senyum, dan itu ada Senyum Mobile, itu adalah aplikasi secara mobile, dan itu penggunaannya juga terus meningkat. Dan yang lebih penting dari semuanya ini adalah target kita menginklusifkan keuangan ini kepada masyarakat bawah, dicerminkan dari tumbuhnya rekening baru di tabungan Simpedes, ternyata sudah tumbuh 6,9 juta rekening Simpedes baru. Itu yang paling penting ya. Baik,
tadi saya katakan ada gold saving tabungan emas sudah, cashless disbursement PNM sudah tadi, dan kemudian briling sudah, briling mekar, sudah banyak kali ya yang sekarang nasabah mekar yang sudah sekaligus menjadi agen briling. Karena jadi agen briling itu enak sebenarnya, dia otomatis seperti menjadi cabangnya BRI dan kemudian dari setiap transaksi dia dapat fee. Dan bisa dibayangkan kalau total transaksinya saja 1.400 triliun. Berapa fee yang diterima oleh masyarakat? Karena setahu saya rumusnya adalah sekali transaksi orang bayar 5.000. Dan 3.000 untuk orangnya, untuk agen, 2.000 untuk BRI. Ya sudah saya buka deh. Bahwa ternyata dari ngumpulin 2.000 itu setahun BRI dapat 1 triliun lebih. Udah begitu deh. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan kemudian yang diterima oleh masyarakat bisa 3 kali lipat. Karena kan bayarannya 5.000. Kadang-kadang pakai uang 10.000. Kembaliannya tidak diambil oleh masyarakat. Buat siapa? Buat agen. Kalau 10.000. Kalau biayanya 5.000 ternyata uangnya 20.000. 15.000 pun kadang-kadang tidak diambil. Karena oleh masyarakat yang bertransaksi masih dihitung jauh lebih murah daripada dia naik ojek, datang ke bank, kena biaya 50.000. Maka lebih baik ke tetangganya yang punya warung, agen briling, dan kemudian uang 20.000, udah itu fee 5.000, plus udahlah sebagai gantinya naik ojek, lebih murah. Saya kira ini benar-benar sharing ekonomi. Ya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah tentang ESG, BRI tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan environmental, social, and governance sebagai bentuk value beyond profit. Meskipun kita tahu bahwa tones tentang ESG mungkin di World Economic Forum di Davos mulai menurun. Gitu. Karena kalah sama desakan dan tekanan inflasi. Karena kalah dengan desakan, tekanan, krisis energi, krisis pangan. Tetapi kita insya Allah di BRI tidak kendor untuk tetap berspirit, bersemangat mengimplementasikan ESG. Buktinya apa? Jadi ini adalah yang sebelah kiri adalah BRI Sustainability Journey gitu ya. Dan kita mulai di 2013 dulu, kita publish untuk pertama kali Sustainability Report dan kemudian di 2017 ya, itu kita menyelesaikan masalah-masalah internal ESG, termasuk kita membentuk komite dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah bahwa sampai di 2022 ini kita sudah mengestablishkan ESG roadmap, kemudian menerbitkan green bond, kemudian juga kita menjadi partnership untuk carbon accounting finansial, dan kita juga new green office building itu sudah kita lakukan. Dan kita tetap komit itu, tapi ada yang lebih real yang kita sampaikan di sini. Maka kita punya program namanya BRI Menanam. Apa BRI Menanam itu? Setiap nasabah tanda tangan kredit, akad kredit, kita beri 1 pohon. Jadi tugas dia 2, merawat kreditnya supaya lancar dan bisa membayar dengan tertib. Yang kedua adalah menanam pohon dan merawatnya supaya nanti ketika kreditnya lunas, pohonnya tetap tumbuh. Dan pohon kita bagi, kalau nasabahnya punya tanah kecil-kecil, kita kasih pohon buah-buahan ya. Kita kasih pohon buah-buahan, terutama tanaman keras ya, pohon buah-buahan. Apokat, jambu, ya, yang saya lihat sih itu yang banyak ya, apokat, sama jambu saya lihat. Ya. Terus kemudian apa lagi ya? Ada durian juga ada ya, ada. Dan itu sudah kita perhitungkan, ditanam hari ini kecil, 5 tahun ke depan kreditnya lunas, pohon itu sudah mampu mengabsorb karbon, mensintesa karbon menjadi biomasa. Dan itu nanti kita register sebagai aset karbon yang dimiliki oleh masyarakat. Dan secara agregat kita akan punya jutaan pohon. Karena nasabah kita, nasabah Kursata 8 juta. Jadi kita paling tidak 8 juta pohon akan kita tebar. Terus bagaimana kalau nasabahnya tidak punya lahan? Maka pasti ada lahan-lahan umum di pedesaan, biasanya tanah kelurahan, tanah desa segala macam, mungkin di sekitar sungai, di sekitar tanah bengkok dan lain-lain, kita berikan lebih banyak ke tanaman kehutanan, ya, tanaman kehutanan.
Bagaimana kalau kayak di Jakarta? Nggak ada tanah. Bahkan oksigen saja mungkin berebut di daerah-daerah yang sangat high density. Maka kita juga nggak berhenti, kita bikin BRI Urban Farming, dan saya yang menentukan, saya pilih di daerah-daerah yang paling padat, maka menanam secara hidroponik, nanam sayur-sayuran. Supaya apa? Mengabsorb karbon dan memproduksi oksigen. Karena di daerah-daerah yang sangat padat, jangankan makan, oksigen saja berebut. Dan nanti kita lihat, ya, saya sudah tetapkan, ya, di Kampung Bali, ya, kemudian saya tugaskan di Jelambar, mudah-mudahan sudah mulai jalan ya. Nanti kita akan lihat dan kita minta kerjasama dengan berbagai institusi yang kompeten. Apakah di pengolahan sampah, apakah di hidroponiknya, apakah di seedlingnya, penyediaan bibitnya, dan lain-lain. Lanjut. Lanjut, sudah habis? Baik, Bapak Ibu sekalian, maka demikianlah opening speak yang sekaligus salah satu dari keynote speak juga. Gitu. Maka di akhir presentasi saya ini, saya ingin mengajak bahwa melalui event BRI Microfinance Outlook 2023 ini, BRI berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan overview proyeksi dan inovasi 2023 terhadap perkembangan microfinance, microinsurance, dan juga fintech di era digitalisasi. Dan hubungan erat dan kerjasama dengan para stakeholder, baik regional, nasional, global, sangat diharapkan BRI untuk memajukan perkembangan microfinance dan pemberdayaan UMKM, micro NSMI di Indonesia dalam bentuk ekosistem yang bersinergi. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah SWT serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat semaksimal mungkin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.